لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masih di pasal keempat tentang perintah menyelisih orang musyrik dan ijma' para salaf mengenainya. Yang pada alasan pertama yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di kitab ini, di bab ini atau pasal ini, yaitu bagaimana ketegasan Umar bin Al-Khattab dan juga para sahabat dan juga para pemimpin setelahnya dan juga para ahli fiqih setelahnya, mereka menetapkan syarat atas ahli zimmah dari kalangan Nasrani. Jadi ada namanya ahli zimmah, yaitu negara yang dikuasai oleh kaum muslimin, negara dengan pemerintahan muslim yang mana di antara penduduknya adalah orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Nasrani ini mereka disebut ahli zimmah. Mereka terikat dengan zimmah, tanggung jawab pemerintah muslim untuk apa? Untuk membiarkan mereka hidup dengan baik di negeri muslim, yang disebut sebagai kufar zimmi namanya, zimmiyun, yaitu orang-orang ahlu zimmah. Namun pemerintah muslim ketika itu memiliki klausul dan persyaratan terhadap orang-orang non-muslim ketika itu, bukan dalam rangka untuk menyengsarakan mereka, melainkan untuk menegakkan izzah dan kekuatan kaum muslimin dan tidak memberikan celah bagi orang-orang muslim untuk stand out atau untuk berdiri dan show off their power, atau untuk menampakkan powernya non-muslim di tanah kaum muslimin. Hal ini sebenarnya suatu yang kontras dengan apa yang ada di negara-negara muslim sekarang. Suatu hal yang kontras di negara-negara muslim sekarang. Dimanapun pada umumnya, yang mana banyak dari negara muslimin, baik pemerintahannya dan tak luput rakyatnya juga mengagungkan orang-orang non-muslim dengan alasan toleransi, tapi mereka melanggar batas-batas toleransi keagamaan secara syar'i. Yang terjadi yaitu banyak justru lebih membela non-muslim dibandingkan muslim dalam hal-hal yang semestinya kita membela muslim. Terutama di hari-hari belakangan ini. Mungkin belakangan ini tidak terlalu hot masalah perseteruan antara mayoritas dengan minoritas. Tapi kan di tahun-tahun lampau hal-hal seperti ini sudah jamak terjadi. Perseteruan antara mayoritas dengan minoritas cukup panas ya. Sekarang alhamdulillah enggak terlalu begitu panas, entah kenapa, Allahu a'lam, tapi itu lebih baik insyaallah. Hanya saja seperti kaum muslimin di kita itu sudah terbiasa dijejali dengan banyak sekali atribut-atribut non muslim yang ditampakkan dengan alasan toleransi,
keberhakan untuk menampakkan keagamaan dan semisalnya. Tetapi kemudian anak-anak muda, banyak dari mereka menjadikan hal ini biasa saja. Mereka bersahabat dengan orang-orang non-muslim lebih dibandingkan dengan sebagian muslim. Mereka sudah terbiasa kadang-kadang bahkan mengejek muslim dan atau mengejek hukum-hukum Islam dan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang muslim sesuai syariat. Itu hal yang kerap terjadi terutama di media sosial. Dan kita lihat beberapa dari para joker atau para punggawa stand up comedy yang beberapa dari mereka mengangkat tema-tema religius dan menohok untuk banyak dari kaum muslimin sebenarnya. Tidak perlu kita sebutkan nama-nama buruk mereka, yang mana ada di antara mereka dengan mengatasnamakan muslim, dan ada di antara mereka juga sebenarnya tidak punya agama walaupun tadi aslinya Nasrani. Itu kemudian membuat podcast atau membuat stand up comedy, baik undangan di stand up comedy tertentu atau undangan di podcast tertentu, kemudian menonjok dan menyakiti atau menyudutkan Islam atau hukum Islam atau kaum muslimin, atau menyindir kaum muslimin dengan ritual-ritual yang secara syar'i itu valid dalam Islam. Ini ada beberapa orang yang semoga Allah hinakan mereka jika tidak berikan hidayah pada mereka, yang mana mereka ini sudah biasa memberikan dark jokes, yaitu lelucon-lelucon gelap yang tidak lucu sama sekali, melainkan seandainya mereka ini muslim, maka mereka sudah murtad. Maka mereka sudah murtad karena mereka beristihza dan menghina beberapa hukum dalam Islam dan menghina beberapa dari Nabi atau beberapa dari hukum-hukum yang Nabi SAW ucapkan. Maka ini hal yang sudah biasa bagi beberapa anak muda, terutama anak-anak Jaksel. Ya, terutama anak-anak Jaksel yang gaul-gaul itu, yang mana kalau kita lihat gedung-gedung Jaksel berbeda dengan gedung-gedung selainnya. Pergaulan di Jaksel berbeda dengan pergaulan selainnya. Dan kebiasaan mereka kemudian menyeruput dari kehidupan hedon atau kehidupan kebarat-baratan orang-orang seperti ini, menyerap dari mereka hal-hal yang mereka anggap itu unik dan lucu tentang agama kita. Itu sudah biasa di kalangan mereka, na'udzubillah min dzalik. Makanya ketegasan kaum muslimin perlu, baik para asatidahnya, ulamanya. Kita harus punya boundaries dan juga punya batasan, bahwasanya kita itu memiliki izzah, memiliki hukum Allah Azza wa Jalla, memiliki agama yang mana agama ini punya pilar-pilar, punya cabang-cabang, punya batasan, dan punya keluasan tersendiri. Ini harus diajarkan ke kaum muslimin, terutama anak-anak muda zaman sekarang. Makanya untuk dakwah di media sosial perlu digencarkan dengan cara yang tidak mengikuti cara-cara orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir. Dengan cara yang islami, namun tidak cara yang diblending antara kebiasaan tradisional orang-orang Nasrani atau orang-orang Barat atau orang fasik seperti para artis, namun tetap memiliki prinsip islami dan juga style ala islami yang tidak melanggar insyaallah ta'ala. Ini perlu untuk anak-anak zaman sekarang. Tentu kita nggak bisa pakai cara yang tidak menarik minat anak-anak Gen Z misalnya atau semisalnya, yang mana mereka itu membutuhkan hal yang interesting bagi mereka sesuai dengan minat mereka, passion mereka, masa mereka, zaman mereka, pergaulan mereka. Tapi ini sesuatu yang kadang-kadang menjadi pendobrak boundaries dan batasan syar'i, sehingga sebagian dari dakwah dari sebagian dai itu meniru cara dakwahnya orang-orang Nasrani atau meniru dakwahnya orang-orang fasik. Seperti meniru dakwah Rasulullah, seperti misalnya membuat syair-syair dan akapela dan kemudian memberikan beberapa tone atau beberapa dari efek musik melalui keyboard yang mereka bilang ini not music, ini filtering. Dulu kita menganggap ini hal yang bukan musik, tapi tetap ini musik dan tetap merupakan tasyabuh dengan orang-orang fasik atau orang-orang kufar dalam mensyiarkan agama. Dan kemudian juga kadang-kadang sebagian dari dakwah mengikuti seperti dakwahnya orang-orang yang fasik, mencampur adukan antara hal yang hak dan batil, seperti mengadakan dakwah tentang keluarga, tentang family gathering, tentang jodoh dan semisalnya,
membawa pasangannya masing-masing dikumpulkan dalam satu ballroom dan mereka bisa saling melihat satu sama lain, istri orang, suami orang, dan seterusnya. Dan bukan tidak mungkin terjadi flirting atau kontak mata yang kemudian ya terjadilah yang terjadi yang kita tidak tahu, Allahu a'lam. Tetapi ini sangat possible untuk merusak, yang bukannya justru mengencangkan akar kekeluargaan atau antar suami istri, malah justru mulai merenggangkan. Maka nggak sampai tujuannya. Yang ujung-ujungnya ini kembali kepada yaitu proyek bisnis juga ujung-ujungnya coba. Maka kita kembali coba kepada basic bagaimana suksesnya para ulama salaf di antara Umar Khattab, ketegasannya dalam berdakwah dan ekspansi ke-Islam, ekspansi dakwah Islam di tanah Persia dan lainnya, yang beliau radhiyallahu anhu dalam masa khilafahnya beliau memiliki beberapa garis-garis yang harus betul-betul diperhatikan oleh orang-orang non-muslim di tanah kekuasaan kaum muslimin. Kita bacakan kembali apa yang telah kita bacakan di bulan lalu. Beliau mengatakan atau beliau mensyaratkan sehingga orang-orang Nasrani itu juga mensyaratkan pada diri mereka dengan tunduknya kepada pemerintahan muslimin. Mereka mengatakan wajib atas kami untuk memuliakan kaum muslimin, berdiri dalam majlis bila kaum muslimin ingin duduk, mengalah pada kaum muslimin. Kemudian tidak meniru pakaian kaum muslimin seperti peci, sorban, sandal dan belahan rambut. Tidak meniru pakaian kaum muslimin. Jadi kalau misal kaum muslimin memiliki pakaian khas yang dikenal ini pakaian muslimin, maka mereka tidak pakai itu supaya terbedakan antara muslimin dengan Nasara. Ini keterbalikan yang pernah Anda jelaskan yang terjadi di daerah misal Kampung Sawah, yang mana beberapa ratus tahun lalu itu kenapa kok mereka tuh banyak yang Nasrani padahal Betawi, dan ternyata kata sebagian pihak juga dan banyak pihak menyatakan versi berbeda, tetapi memang dahulu kala ketika Portugis sudah datang di daerah timur Indonesia, itu banyak imigran dari daerah timur untuk terbangkan ke daerah Kampung Sawah untuk pembangunan jalan. Dari situlah kemudian terjadi percampur adukan culture, budaya dan keagamaan yang diinfluence oleh Portugis. Ya, kemudian sampailah ke Kampung Sawah. Makanya di Kampung Sawah kalau antum perhatikan dan Anda perhatikan juga di beberapa gereja mereka memang ada gereja Batak, ada gereja Sunda juga, Pasundan juga ada dan seterusnya ya. Memang beberapa suku. Karena sudah mulai banyaklah variannya. Tapi pada asalnya kalau kita lihat banyak dari mereka, kita lihat biarawatinya itu orang-orang timur, berkulit legam dari timur, yang mana itu daerah asli daerah Betawi. Makanya banyak Kristen tahu di situ. Dan campur aduk agamanya antar satu family. Dalam satu family suami kadang Nasrani, kemudian istrinya muslimah pakai jilbab. Dan bahkan di gereja-gereja pun kadang-kadang orang Nasrani di situ versi itu pakai jilbab juga, dan pendetanya pakai songkok yang sekarang jadi songkok nasional, bahkan pakai baju koko seperti kaum muslimin. Walaupun baju koko itu aslinya juga bajunya koko dari Cina, tapi kan sudah menjadi identik seperti kaum muslimin. Yang seperti saya pakai, bapak pakai kan baju koko juga, walaupun walaupun bapak bukan koko ya, tetapi tetap ini baju koko yang biasa, baju takwa dikenal kaum muslimin. Maka di Kampung Sawah ini yang terjadi, berbaur atau berbalurnya mereka sehingga terdistorsi, kita nggak tahu mana yang Nasrani, mana yang Muslim atau Muslimah. Walaupun pakai jilbab, iya jilbab. Memang di daerah itu ada yayasan besar, Yasfi misalnya, yaitu yayasan Yasfi itu Muslim full. Ada sekolahnya juga, boarding schoolnya ada, alhamdulillah. Seberangnya juga ada masjid besar dan juga ada sekolahnya. Itu bersampingan dengan gereja Pasundan. Dan seberangnya juga ada gereja besar seperti Katolik. Nah itu mereka menganggap rukun damai. Oke, fine, rukun damai. Tetapi yang terjadi kok bisa-bisanya di situ banyak Nasrani. Apalagi kok masuk gang-gangnya itu banyak anjingnya. Dan kemudian banyak orang Nasrani yang kita nggak tahu sukunya macam-macam dari sana. Mereka berkumpul di sana. Dan juga ada beberapa permukaan khusus Nasrani juga di sana. Taib. Ya kita biarkan karena mereka termasuk orang-orang non-muslim zimmi atau mereka non-muslim yang tinggal di tanah Indonesia, dan biarkan mereka dengan kehidupan mereka. Cuma kenapa kok bisa seperti ini?
dari mana root dan akarnya? Ternyata dari apa? Awalnya dari para pekerja yang datang dari timur dan mereka dibawa oleh Portugis ke sini ke daerah Kampung Sawah ini, dan kemudian dari situ influence terwujud dengan apa? Dengan marriage, dengan pernikahan dan bantuan-bantuan kemanusiaan dari misionaris. Maka terjadi yang terjadi. Dan ini hanya di daerah Kampung Sawah saja, Pak. Nggak sampai Keranggan, nggak sampai. Kalau Keranggan malah banyaknya dukun, bukan banyaknya orang Nasrani, beda. Maka ini kenapa? Ya seperti ini ya. Dan kita tahu kita tahu bagaimana karakter. Saya juga ada turun Betawi. Banyak di antara karakter Betawi itu tidak mau jauh-jauh. Mereka kadang keluarga ya di situ-situ aja. Ya udah itu keluarga di situ semua gitu loh. Ya, campur enggak seperti kalau misalnya Jawa kan atau Padang misalnya atau Sumatera kan bukan bertualang namanya merantau gitu kan. Kalau Betawi kan enggak. Di situ-situ dah. Keluarga bahkan kalau bisa nikah sama orang dekat aja kan gitu. Banyak kayak gitu. Maka bercampur bauran di situ. Nah, kemudian dari orang-orang timur banyak yang kemudian nikah dengan orang Betawi situ. Sehingga meskipun anak yang kadang anak ikut agama Nasraninya, atau ada yang ikut Nasrani, ada yang ikut Islam. Dalam satu keluarga itu ada varian agama antara Nasrani sama Islam, dan itu sudah biasa. Bahkan yang Islam kadang ke gereja, yang Nasrani kadang ke masjid misalnya. Maka ini hal yang biasa di daerah Kampung Sawah, dan itu masih ada sampai sekarang dan tidak begitu terekspos ya. Memang ada beberapa gerakan dakwah dari beberapa ustadz untuk daerah Kampung Sawah, namun memang susah. Karena apa? Karena itu terbina sekian ratus tahun sejak zaman Portugis. Sesuatu yang sudah pohon ketika sudah menjadi besar dengan akar yang luar biasa besarnya dan banyak, kita nggak bisa menebangnya dengan sekali tebang, melainkan butuh waktu yang cukup lama. Nah, ya ini butuh ketegasan pemerintah juga untuk menjadikan orang-orang Islam sebagai orang-orang Islam yang punya boundaries dan punya batasan terhadap orang-orang Nasrani, sehingga kristenisasi itu tidak makin merebak. Memang banyak yang tidak masuk Kristen, tetapi influence terbiasanya pergaulan dengan orang Nasrani dan menganggap itu hal yang baik-baik saja, dan bahkan kemudian ikut serta dalam upacara atau kegiatan mereka, maka ini dikhawatirkan perlahan-lahan menjadi murtad tanpa sadar di beberapa sisi. Kita khawatirkan begitu. Ya, bahkan mungkin aja menganggap bahwasanya semua agama sama. Sebagaimana banyak orang Nasrani demi melegitimasi keyakinan mereka yang mereka sendiri kadang juga nggak begitu paham, mereka akan mengatakan bahwasanya agama itu semuanya baik. Kadang-kadang agama mereka agama cinta, agama kasih. Semua agama itu punya different path to God, yaitu cara atau jalur yang beda sama-sama menuju Tuhan. Ini sebenarnya tidak ada dalam agama aslinya Nasrani atau agama aslinya Nabi Isa alaihissalam, tidak ada. Yang ada bahwasanya agama yang benar itu adalah agama tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Namun mereka demi memvalidasi atau seolah-olah benar atau seolah-olah baik, maka mereka mengatakan Islam ada kebenaran, ketuhan sama. Kita ketuhan sama. Ini ketuhan, semuanya ketuhan. Maka inilah yang disebut nanti ta'addudul adyan, yang disebut pluralisme, yaitu semua agama secara jamak itu sebenarnya seperti piramid atau piramida, yang mana rootnya berbeda, namun semuanya sama-sama menuju Tuhan, sama-sama menuju Tuhan. Maka semua agama itu equal, semua agama itu sama. Ini yang namanya pluralisme, tapi kadang didistorsikan dengan sebutan toleransi. Seolah-olah mereka nggak bisa membedakan antara pluralisme agama dengan toleransi beragama. Toleransi beragama, ya udah kita membiarkan mereka memenuhi hak hidup mereka dan keagamaan mereka tanpa kita ganggu, selama mereka tidak ganggu. Itu toleransi. Tapi kadang mereka kebablasan menjadikan toleransi itu adalah kita harus menganggap agama mereka juga baik. Agama ini juga baik, semua agama baik. Gak ada agama mengajarkan kesesatan itu, kata mereka, bagi mereka. Seolah-olah agama kasih itu adalah agama yang menganggap Islam tapi ya harus Islam juga, orang Islam juga mengaku kita agamanya baik dong, kita sama-sama kok, sama-sama ke Tuhan. Ingat bahwasanya
konsep ketuhanan versi Nasrani manapun sektenya itu selalu berbeda dengan konsep ketuhanan versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, versi Islam itu sendiri, versi Rasulullah SAW dan para salafus saleh dan para ulama dan orang muslimin pada umumnya. Bahkan bisa dikatakan Tuhan yang kita selalu minta padanya adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang orang-orang Nasrani meminta kepadanya. Beda, mereka akidahnya berbeda tetap. Betul, sama-sama kita punya common sense antara Muslim, Yahudi, Nasrani, ateis atau siapapun dari manusia, semua punya common sense. Kita sama-sama mengakui adanya pencipta alam. Itu semua diakui. Dalam Al-Quran disebutkan itu. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy, orang musyrikin Mekah, orang musyrikin manapun itu dari zaman Nabi mengakui semua itu. Pencipta itu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Mereka karena tahu Allah Azza wa Jalla. Tetapi common sense atau kesamaan feeling, kesamaan fitrah tentang adanya pencipta itu ternyata tidak melazimkan kesamaan konsep dalam memikirkan tentang pencipta atau devotion dan mengibadahi suatu perbuatan terhadap pencipta. Makanya kita beda jauh dengan Nasrani. Bagaimanapun, apalagi Yahudi, apalagi yang lainnya, beda. Gak bisa disamakan. Dan gak bisa dianggap itu biasa. Gak bisa dianggap itu biasa. Dan ini yang meracuni banyak pikiran anak-anak liberal. Dan baik zaman era 2000-an awal ataupun 2024 kekinian. Ini yang banyak meracuni. Dianggap bahwasanya kita itu udahlah, gak usah bertengkar. Nasrani mereka ketuhan kok. Kita juga ketuhan kok. Oke, kalau gitu satanis ketuhan gak? Gitu. Semua ketuhan gitu bagaimana? Ya udah sama, gak usah bertengkar. Kita bukan ingin bertengkar. Kita hanya tidak ingin ada kesamaan antara Nasrani dengan Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Taib, kemudian di sini dikatakan tidak meniru pakaian kaum muslimin, dari pecinya, sorbannya, sendalnya sampai belahan rambut. Tidak berbicara dengan ucapannya kaum muslimin. Orang Nasrani kami tidak mau berbicara dengan ucapan yang itu adalah identik ucapan kaum muslimin. Kemudian tidak mengambil kunyah dengan kunyah kaum muslimin. Kalau misalnya ada kunyah Abu Umar, Abu Ahmad, kita nggak bakal pakai seperti itu. Tidak berkendara di atas pelana, karena itu adalah kaum muslimin yang berhak untuk melakukannya. Berkendara di atas pelana, di kuda dengan adanya pelana. Jadi orang Nasrani, kekhasan yang membuat mereka terketahui bahwa mereka Nasrani, mereka ketika berkuda tidak memakai pelana. Tidak menyandang pedang, yaitu tidak menyandang pedang. Ada pedang di sini, ya. Itu hanya untuk muslimin saja. Kita hormati kaum muslimin dengan kita tidak menyerupai mereka di sisi itu, biar ketahuan bahwasanya itu adalah ciri khas muslimin di daerah ini. Kemudian tidak membuat atau membawa senjata apapun. Tidak menulisi cincin dengan bahasa Arab. Karena ketika itu dikasih tahu bahasa Arab, maka dia muslim. Gitu. Maka kita menghormati kaum muslimin dengan tidak menulis di cincin kita dengan ukiran bahasa Arab. Kalau kita kembalikan kemudian sekarang, sampai ada penyanyi cilik Indonesia atau penyanyi muda Indonesia yang membawa lagu dari Suriah. Suriah, ya subhanallah, itu yang terjadi belakangan ini, ya, dari kaburnya Bashar Assad dengan adanya pembelotan dari Abu Muhammad Al-Jilani atau nama versi sekarangnya Ahmad Al-Shara. Ya, kemudian sekarang menjadi pemimpin di Suriah, walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, Allah alam. Suriah 80% penduduknya itu Ahlus Sunnah, maksudnya bukan Syiah. Tapi pemimpin dari Suriah ini adalah siapa? Adalah Syiah Nusairiyah, keluarga besar Bashar Assad, anaknya dari Al-Hafidh Al-Assad, yang mana telah membunuh dan membantai banyak dari ribuan dari kaum muslimin. Begitu juga dengan Bashar Assad, terutama di masa-masa Arab Spring di tahun 2011, sekitar 13 tahun lalu, pembantaian ribuan dari kaum muslimin di Suriah. Alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala balikan dan Bashar Assad kabur ke Rusia untuk mendapatkan suaka dari Rusia, karena Rusia itu kan sekutunya pemerintahan Suriah di masa lampau, seperti juga dari Hizbullah dari Lebanon dan Syiah Iran. Nah, di mana Suriah itu sebagian penduduknya Nasrani.
Suriah sebagian penduduknya Nasrani. Ya. Muslim mayoritas, dari mayoritas itu 80% itu bukan Syiah. Suriah itu. Taib. Ada penyanyi daerah Suriah, begitu juga Lebanon juga ada penyanyi Nasrani. Penyanyi Nasrani dari Suriah kemudian buat lagu dengan bahasa Arab, dan itu udah biasa di sana juga. Nah, kemudian dari Indonesia mengadopsi lagu tersebut, dan mungkin lagu tersebut dibawakan di event-event keislaman. Hanya dengan karena lafalnya dengan bahasa Arab, kemudian orang-orang yang jahil dan gak ngerti menganggap ini adalah lagu religius Islami. Ya subhanallah. Padahal ini yang buat siapa? Orang Nasrani. Dan lagu itu tentang apa? Tentang cinta. Bahasanya bahasa Arab. Cuman modal ini denger Arab aja udah apa? Udah anggap ini adalah, oh ini Islami nih, subhanallah. Ya syuf. Inilah karena ketidaktahuan tentang bahasa, ketidaktahuan, maka kemudian akhirnya mengkonsumsi sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya, mengkonsumsi sesuatu yang tidak diketahui. Ya, dan menganggap bahwa ini adalah bagian dari agama, atau ini adalah perayaan agama dan seterusnya, subhanallah. Lihat seperti itu ya. Jadi tidak ada boundaries, tidak ada sekat gitu loh. Ya, enggak ada batasan. Ngikut aja udah. Ngebebek dan ngebeok gitu aja tanpa mengetahui ini originnya itu apa. Ya. Tapi kemudian tidak menulis cincin dengan bahasa Arab yang tadi mereka tadi. Ya, jadi sekarang kan sudah era globalisasi. Ya, kita udah global, semuanya masuk gitu loh. Sehingga kita harus waspada. Tidak semua yang terukir dengan bahasa Arab itu Islami, itu dia. Tidak seperti dulu, tidak seperti zaman Umar Khattab. Ya, mana orang Nasrani pun mengalah, saya nggak mau apa. Mereka, kami tidak mau mengukir cincin kami dengan bahasa Arab karena dikhawatirkan itu akan terketahui kami itu mendistorsikan seolah-olah kami Muslim. Saking mereka menghormati muslimin dan tidak mau menyamakan diri dengan muslimin karena penghormatan mereka dengan muslim, karena wibawanya Umar Khattab juga kaum muslimin. Kalau sekarang malah justru banyak distorsi sekarang. Ya, kalau ketika Anda mendengar beberapa reports dalam beberapa media Barat ya, ketika mereka meliput tentang Suriah misalnya, Suriah banyak berbahasa Arab tentunya. Mereka bisa bahasa Arab orang-orangnya. Dan di 25 Desember kemarin ya terjadi sedikit konflik minoritas Kristen yaitu orang Nasrani Suriah yang mereka mau merayakan Natal ya, dan juga mungkin ada anak lupa ada apa yang terjadi, tapi ada sedikit konflik yang mana orang Nasrani kemudian agak khawatir dengan pemerintahan yang baru ini, apakah minoritas Nasrani itu akan dihimpit oleh mayoritas Muslim di situ. Maka Barat pun mulai cari perhatian dan mulai meliput. Dan ketika Anda mendengar bagaimana keluhan orang-orang Nasrani, mereka pakai bahasa Arab yang lebih baik daripada bahasa Arabnya ustaz-ustaz kita ya, karena orang Arab juga mereka gitu. Artinya sama bahasanya, Arab juga pakai bahasa Arab, sama seperti bahasa para ulama, para masyayikh, bahasa Arab fusha bahkan sebagian dari mereka. Maksudnya bahasa Arab yang dialeknya itu paling bagus gitu loh. Syuf di sini lihat ya. Jadi kita harus waspada sekarang. Tidak semua yang memiliki kostum yang sama dan isinya sama dengan hakikatnya sama, belum tentu. Ini harus hati-hati. Dan itu sudah berlaku dari zaman kapan tahu, ketika para dukun-dukun di Indonesia itu juga memakai ayat Al-Quran untuk wifik, rajah, izib, dan tulisan-tulisan jimat. Itu kan banyak pakai bahasa Arab, pakai kata Al-Quran, bahkan kalamullah dipakai tapi dimix, dicampur adukan antara ayat ini, karena dia campur adukan supaya nggak jadi Quran lagi. Bahkan kadang-kadang dengan huruf muqatta'ah, itu huruf-huruf yang terpotong-potong. Misalnya kalau misalnya pakai misalnya qul a'udzu birabbil falaq, qaf, laf, lam, hamzah, ain, dipisah-pisah. Itu di perdukunan itu udah populer kayak gitu. Sengaja untuk mendiskreditkan Al-Quran dan menghancurkan ayat-ayat. Jadi nggak mesti ketika antum misalnya dapat suatu risalah atau satu lembar isinya adalah wirid-wirid pakai bahasa Arab ya, itu harus di-scan dulu dan dicari sama ustadz yang tahu. Ustadz afwan, Anda dikasih oleh seseorang, dia praktisi apa gitu, kemudian ini saya disuruh kayak gini ya, baca ini. Itu kok kita lihat kadang-kadang ngawur, nggak ada dalilnya. Ini zikir dari mana? Sebagaimana di tahun 2007 atau 2008
Ada seseorang, dia rajin ke masjid. Sebenarnya orang ini kan soleh, cuman dia punya penyakit dalam dan penyakit yang buruk gitu, dan dia pengen sembuh. Sering sholat di masjid berjamaah. Namun ajaibnya, mesti kalau setiap sholat asar, habis sholat asar mesti sholat 2 rakaat. Sholat apa gitu? Kalau sekali mungkin oke lah, mungkin apalah gitu, sholat apa, mungkin qadha atau apa mungkin. Tapi ini setiap selesai sholat asar selalu sholat 2 rakaat. Sampai anak pun curiga, ini orang ada apa gitu. Bapak kenapa gitu? Emang ada amalan apa kok bapak kayak gini terus? Padahal sebenarnya ba'da asar, setelah sholat asar, walaupun ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah sholat 2 rakaat, tapi itu enggak selalu. Melainkan justru ba'da asar itu waktu terlarangnya sholat mutlak. Ini bapak sholat apa? Oh, saya disuruh sama guru, ada praktisi gitu nyuruh saya supaya sembuh penyakit saya. Oke, terus apa lagi Pak yang harus dilakukan? Ini ada secari kertas, ya. Saya lihat gitu kertasnya. Amalan-amalan, wirid-wirid. Yang itu saya belum, beberapa dari wirid ini ada Al-Quran betul, disuruh berapa kali. Terus ada doa-doa yang saya pribadi belum pernah nemu doa seperti ini untuk penyakit atau apa, enggak pernah. Tuh gitu. Dibalik sama itu apa? Lafalnya bahasa semua. Yang Anda yakin ini beliau si pasien ini nggak tahu isi doa itu apa, artinya nggak tahu apa, dan dalilnya apalagi nggak tahu apa, cuman dikasih ini oleh guru yang dia gurunya. Saya nggak tahu nih Pak, ini dari mana gitu, saya nggak tahu. Tapi ini buat kesembuhan kata dia. Iya, Allah alam, saya nggak tahu nih Pak kayak gini. Dia nggak zikir pagi petang. Sebagai gantinya dapat hizib atau dapat wirid dari paranormal atau misalnya dengan ini semua. Saya nggak tahu nih Pak, ini nggak ada ini dari Nabi SAW, nggak ada seperti ini Pak. Kalau mau zikir pagi petang, tapi ini zikir setelah di petang enggak zikir pagi petang ya, malah zikir seperti ini gitu. Ya udah urusan dia. Selang berapa waktu kemudian meninggal, berarti nggak sembuh kan? Berarti nggak sembuh. Ya subhanallah, itu yang terjadi itu. Sampai pakai bahasa yang Arab, seolah-olah Al-Quran, seolah hadis. Ya. Kalau di zaman ini, zaman Umar bin Khattab, sampai apa, bahasa Arab aja untuk mengukir jangan. Karena jangan sampai kita disamakan dengan orang Muslim, supaya orang Muslim gak tersinggung. Ngapain lo nyamain kita gitu loh. Kalau sekarang sebaliknya, justru dukun banyak yang getol menyamakan seperti ustaz. Itu yang terjadi di YouTube banyak. Di YouTube tuh. Dukun getol nyamain diri seperti ustaz, pakai songkok yang sama, pakai sorban yang sama. Karena dukun yang menampilkan kengerian, rambut panjang itu udah nggak laku lagi Pak. Udah nggak laku lagi. Orang juga udah mikir, ini ngapain orang kayak gitu? Mendingan namanya ustaz, glowing, tapi dukun. Ada itu. Usia masih belum 30, udah dinamain Mbah Fulan. Mbah dari mana? Nikah aja, punya anak aja belum tentu udah mbah-mbahan. Itu kayak gitu. Supaya apa diakui? Pakai kemudian kayak sarung dan seterusnya. Ngajarinya bukan ngajarin agama. Seolah-olah ngajarin agama, tapi enggak. Banyak distorsi, dimasukin di situ hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan, ritual-ritual, zikir-zikir yang tidak ada asalnya, akidah yang tidak ada dasarnya juga. Maka seperti ini justru karena apa? Karena izzah kaum muslimin itu mulai berkurang, sehingga orang-orang luar, orang-orang yang menjadi benalu itu mulai masuk dan mulai mereka perform atau bertingkah seolah-olah seperti tokoh-tokoh yang patut diikuti. Nauzubillah min dzalik. Ya begitu. Kemudian tidak menjual khamar. Tuh lihat, enggak berani menjual khamar, enggak berani menjual khamar. Saking respectnya pada kaum muslimin. Tapi sekarang apakah orang-orang udah mulai, bahkan jangankan Nasrani, banyak orang Nasrani masih respect untuk tidak menjual khamar terang-terangan. Ini muslim yang jual. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan beberapa dari YouTuber dalam podcastnya itu jelas-jelas nampang di meja itu. Ya. Khamar. Bahkan minum jelas-jelas bersama itu. Dari matanya aja ketahuan dia sering minum khamar. Padahal aslinya muslim nih. Dan namanya aslinya muslim. Ya subhanallah.
tapi sengaja menampakkan sponsor dan endorse khamr ini, subhanallah. Muslim sendiri kayak gini, subhanallah. Gimana cemburunya kita kepada Islam. Kemudian akan memotong rambut bagian depan, selalu mengenakan pakaian ahlu zimmah dimanapun berada, yaitu ciri khas mereka sebagai Nasrani. Mengencangkan ikat pinggang khas Nasrani. Kalau antum melihat, terutama biarawati ya, itu kan pakai ikat pinggang khas Nasrani, gitu kan. Tidak menampakkan salib di gereja-gereja. Itu tidak menampakkan salib di gereja-gereja. Pada asalnya dulu di zaman Umar Khattab, gereja ada, tapi nggak boleh nampangin salib. Dan mereka nggak berani untuk nampangin salib itu. Saking wibawanya kaum muslimin ketika itu. Bagaimana dengan sekarang ya kawan sekalian? Bagaimana dengan sekarang ya kawan sekalian? Salib malah justru sengaja itu pampangin. Sengaja mereka berani dengan itu di gereja-gereja. Yang terjadi kan bila di kampung sawah ada salib yang gede tuh di atas, tinggi, ya. Waktu Anda kajian di Blok M Square pada Ahad lalu, pulang dari Blok M Square, pulang. Anda sampai agak kesesat sedikit karena udah lama gak pernah sana, muter-muter dah daerah situ tuh. Banyak toko-toko Nasrani. Sampai Christmas trees ya, pohon cemara Christmas itu dipampang depan toko itu terang-terangan udah kelas, salib-salib terang-terangan udah kelas daerah situ, nggak ada malunya juga ya. Kemudian juga ketika ada lewat flyover, lihat di beberapa gedung besar jelas-jelas terpampang salib, padahal itu bukan gereja ya. Subhanallah, makin berani. Karena apa? Karena muslimnya punya izzah. Ya, kita emang nggak perlu ngerebek orang Nasrani, bukan. Tapi karena ada kelemahan di sini di antara kaum muslimin, dan ini terjadi di Jakarta Selatan, daerah-daerah Blok M, Mampang, dari situ lah pokoknya. Itu terjadi seperti itu. Mulai kurang izzahnya, ya. Padahal mayoritas adalah Muslim. Jadi mereka merasa ngapain kita takut nampakin salib gitu? Ngapain malu nampakin salib? Justru sekarang kaum Muslim banyak yang malu nampakin sunnah Nabi SAW. Ajaib, ini kebalik, subhanallah. Orang Nasrani yang mana mereka minoritas sebenarnya, yang kalau kita tatap mata mereka takut sebenarnya. Harusnya mereka nggak pede gitu, tapi ini pede. Tampakin kenasranian mereka, salib mereka. Dan jangan kira itu tidak memberikan pengaruh loh pada masyarakat jemaah. Jangan kira itu nggak memberikan impact. Pembiasaan itu berimpact. Pembiasaan itu memiliki efek. Allah bisa karena biasa. Taib. Sekarang sebagian dari kita masih preventif untuk dirinya, nggak mau jenggotan, takut kayak orang Salafi, takut kayak orang Wahabi kalau jenggotan, nggak mau cingkrangan, takut dikira teroris. Ya subhanallah. Apakah antum harus jadi Nasrani dulu baru pede dengan agama antum? Ajaib. Kenapa dengan jenggot antum? Subhanallah. Siapa yang bakal mock atau bakal mengejek antum karena jenggot antum? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Coba ke bandara dengan jenggot, dengan cingkrang normal, siapa yang akan melihat? Lihat balik orang yang ngeliatin antum. Lihat balik. Sebagaimana ketika misal anak kan ngajar juga kajian di beberapa gedung besar, yang mana itu gedung juga milik beberapa etnis yang antum tahu siapa etnis mana gitu. Nasrani rata-rata. Anak ngajar di gedung itu di lantai sekian. Ketika ada satu orang Nasrani gitu, kelihatan dari Nasrani kelihatan. Ngelihat anak bahkan pakai sarung di situ. Pakai sarung. Dia ngelihat gini. Anak lihat balik. Akhirnya dia nggak pede, biar ini gedung-gedung dia mungkin. Kita lihat balik aja. Kenapa? Ada apa? What's wrong with me gitu. Ada apa yang salah dengan diri anak? Nggak ada yang salah kok. Insya Allah nggak ada yang salah. Ya kita tampakkan Islam. Negeri ini mayoritas Muslim. Kita nggak bermaksud untuk mendiskreditkan mereka atau menghina. Enggak, udah. Tapi jangan sampai kita itu derajatnya seolah-olah kita tuh mayoritas tapi rasa minoritas. Ajaib. Ya, kenapa? Karena izzahnya kita itu kurang. Nggak pedean dengan agama kita. Pernah nggak kita misal chatting sama orang asing dan dia mungkin Nasrani atau lainnya, kita tanya, agama kamu apa? Kadang ada yang bilang, maaf, saya menghindari pertanyaan itu. Itu agama kan urusan pribadi masing-masing. Ini merupakan apa? Bentuk ketidakpedean dengan agamanya sendiri. Coba ketika Pak,
Antum ditanya sama orang asing. Antum misal ke Rusia, ke Ukraina misalnya, ke daerah konflik lah misalnya. Konflik tapi itu negara bukan muslim. Antum ditanya, "Sir, what's your religion?" Jujur aja, antum mau bilang apa, Pak? Apakah antum bilang, "Sorry, it's my secret"? No. Apa bilang gitu? Islam. Can you see on my face gitu? Bilang, antum nggak bisa ngeliat muka antum muka Islam. Gitu aja coba. Pede nggak kita? Islam bagaimana? Kalaupun kita mati gara-gara kita beragama Islam, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan mati syahid. Tapi kenapa harus kita? Maaf, itu ruang tertutup deh. Saya nggak bisa ngejawab kok itu. Itu rata-rata yang kayak gitu bukan Muslim tuh rata-rata. Kalau kita nggak bukan predator yang bakal ngapa-ngapain agama mereka. Maka punyalah confident dengan agama ini sebagaimana di zaman Umar bin Khattab. Kita belajar dari beliau. Maka kemudian tidak menampakkan salib di gereja-gereja, tidak menampakkan salib dan ajaran agama di jalanan maupun pasar kaum muslimin. Terbalik dengan kondisi banyak di kondisi beberapa daerah di sekarang hari. Tidak membunyikan lonceng di gereja kecuali dengan suara pelan. Ini mungkin di beberapa tempat aja ada. Tidak meninggikan suara ketika mengiring jenazah, ini juga. Ya. Tidak menyalakan api untuk mengiring mereka di jalan kaum muslimin manapun. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, kami tidak membunyikan lonceng dalam gereja kami kecuali dengan suara pelan, tidak menampakkan salib di sana, tidak mengeraskan suara dalam ibadah, tidak membaca kitab kami di gereja saat ada kaum muslimin di sana. Kami juga tidak akan menunjukkan salib dan kitab kami di pasar kaum muslimin. Kami tidak keluar untuk berkumpul seperti kaum muslimin yang keluar pada Idul Adha dan Idul Fitri. Taib, kita lanjut dengan perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini adalah syarat-syarat yang paling masyhur menurut kitab fiqih dan para ulama. Syarat-syarat tersebut secara umum disepakati oleh para imam dan ulama yang dijadikan panutan mereka sekaligus umat ini. Kalaulah bukan karena kemasyhuran risalahnya Umar bin Khattab itu, niscaya kami akan menyebutkan setiap lafaz menurut kelompok dari ulama masing-masing. Syarat-syarat ini mempunyai beberapa kategori. Pertama, kata Ibn Taimiyah, yang dimaksudkan membedakan diri dengan kaum muslimin dalam hal gaya rambut, pakaian, bahkan nama, kendaraan, dan kendaraan style seperti pelana atau tidak, ucapan dan semisalnya, itu supaya seorang muslim tampil beda dengan kaum kafir. Seorang muslim supaya tampak beda dengan kaum kafir, supaya dikenal tanpa harus introduction, dikenal dengan gaya mereka, bentuk mereka, rupa mereka, fashion dan style mereka dikenal. Oh, yang ini muslim, oh yang ini bukan muslim, gitu loh. Penampilan fisik antara seorang muslim dengan lainnya pun tidak rancu, tidak membingungkan. Umar radhiyallahu anhu beserta kaum muslimin saat itu tidak ridho dengan perbedaan dalam hal mendasar saja. Perbedaan akidah misalnya. Taib, akidah berbeda tapi kalau misalnya pakaian sama, gimana kita bisa tahu kecuali kalau adanya conversation, adanya interviewing. Ya, jadi cukup dengan melihat dari cabang-cabang mazhar dan penampilan beda, kita udah nggak perlu lagi kita mendalami. Oh, udah ketahuan. Oh, ini bukan muslim. Oh, ini bukan muslim. Gitu loh. Sebaliknya mereka menginginkan perbedaan itu, yaitu Umar dan kaum muslimin ketika itu, mereka menginginkan perbedaan itu ada dalam semua aspek kehidupan. Sesuai dengan rincian yang tadi disebutkan. Sampai pakaian, cara menunggangi kuda dan seterusnya itu beda. Gitu loh. Nanti akan ada tambahan lagi insyaallah. Konsekuensi dari hal itu adalah adanya kesepakatan ijma' kaum muslimin dalam membedakan diri dengan orang kafir secara physically, secara penampilan, appearance, performa, apa yang tampak darinya itu kelihatan beda, dan supaya kaum muslimin tidak meniru-niru kaum Nasrani. Para pemimpin yang berjalan di atas petunjuk, contoh seperti dua Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar, dan juga selain mereka radhiyallahu anhum, itu benar-benar ekstra keras dalam merealisasikan hal tersebut sehingga dapat mengantarkan pada terwujudnya tujuan. Tujuan mereka dengan adanya perbedaan ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Al-Asfahani dalam sanadnya mengenai syarat ahlu zimmah dari Khalid bin Urfutah. Ia berkata, Umar radhiyallahu anhu mengirim surat ke berbagai negeri kekuasaan kaum muslimin.
Di antara isi suratnya itu, potonglah rambut kaum Nasrani, rambut depan kaum Nasrani dipotong bagian depan. Larang mereka untuk mengenakan pakaian kaum muslimin agar mereka bisa dikenali. Dikenali bukan untuk dibunuh, bukan. Supaya terjadi perbedaan aja, supaya kita tuh memberikan treatment yang tidak sama dengan kaum muslimin dengan orang Nasrani beda. Lebih menghormati kaum muslimin gitu. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata mengenai suatu permasalahan yang terjadi zamannya. Ahlu Dhimmah, yaitu orang-orang Nasrani di tempat kaum muslimin, itu diperintahkan untuk mengenakan ghiyar. Ghiyar itu sebuah tanda pada ahlu Dhimmah, sejenis sabuk yang menandakan identitas mereka. Ini seperti sabuk-sabuk orang-orang zaman dulu, yaitu yang kadang dipakai oleh biarawati, macam-macam seperti biarawati. Kan mereka pakai sabuk juga tuh, ya gitu kan. Kalau mereka tidak mau pakai sabuk, tidak boleh bagi seorang pun dari kaum muslimin untuk mewarnai pakaian seperti pakaian mereka, karena tidak dipastikan mereka mencelup pakaian dengan celupan tertentu. Jadi jangan sampai ada yang sama dengan muslimin atau muslimin sama dengan mereka. Maka kami katakan dalam hal ini ada perbedaan. Apakah mereka diharuskan mengubah kebiasaan ataukah kita yang wajib mengubah bila mereka enggan? Yaitu gini, kalau misalnya orang Nasrani mempunyai kebiasaan memakai pakaian ini, ya, dan itu sama dengan pakaian muslim, imma kita suruh ganti nggak pakaian ente. Kalau nggak mau, kita yang ganti pakaian kita, kaum muslimin. Atau ya gitu, kamu ganti nggak pakaian kamu, wahai Nasrani? Ganti, jangan sampai sama kaum muslimin. Ternyata misalnya dia nggak mau, apakah kita paksa atau kita kaum muslimin yang akan ganti pakaian kita, jangan sampai sama dia, gitu loh. Ya begitu. Syekh Al-Asfahani dalam Syurut Ahlu Dhimmah meriwayatkan dengan beberapa sanadnya bahwa Umar menulis surat berikutnya. Tambahan, janganlah kalian saling berkirim surat dengan Ahlu Dhimmah, yaitu penduduk Nasrani di tanah kaum muslimin. Jangan sering kirim surat dulu, pakai surat dulu. Belum ada telegram ketika itu, ya. Belum ada wesel, belum ada apa gitu. Kalau sekarang jangan sering WhatsAppan sama Nasrani gitu kalau sekarang, ya. Karena itu akan menimbulkan kecintaan antara kalian dengan mereka. Ini benar. Kebiasaan interaksi dengan mereka, apalagi kalau dibalik interaksi itu ada kepentingan dunia yang mengorbankan agama, ini berbahaya sekali. Ini banyak orang terjerumus di sini, coba. Janganlah kalian memberi kunyah kepada mereka. Maksudnya kunyah itu kan biasa orang Arab dan Muslim. Abu Fulan, Ummu Fulan, itu biasa orang-orang Arab Muslim. Kita juga gitu. Antum juga Abu Fulan, anak antum siapa? Biasanya anak pertama tuh. Ya, maka Abu Fulan atau Ummu Fulan itu identikal dengan Muslim sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Memang di zaman jahiliyah ada, orang musyrikin ada, tapi kan tanah Arab udah dikuasai muslimin, sehingga ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Dan orang-orang Nasrani itu kan ada di Yaman atau ada di tanah Syam. Ya, di tanah Syam. Maka dia ekspansi kaum muslimin menguasai wilayah Syam misalnya, banyak orang Nasrani di sana, dan orang-orang Syam Nasrani itu nggak biasa pakai abu ummu. Maka jangan pakai abu ummu, wahai Nasrani. Udah kita aja muslimin. Dan jangan kaum muslimin itu ketika melihat orang Nasrani diabu-abuin, diumumuin, nggak usah, udah. Misalnya nama dia misalnya apa? Orang Nasrani siapa Pak? Stephen misalnya. Ya, nama anaknya Frank. Wahai Stephen Abu Frank. Gak enak. Abu Frank. Enggak usah diabu-abuin, enggak usah. Udah Stephen aja udah kelas nama antum. Enggak usah diabu-abuin. Stephen Abu Khalid, mana dia punya anak namanya Khalid? Jadi enggak usah seolah-olah dia tuh seperti sama kayak kita orang muslim, kecuali kalau dia masuk Islam. Tapi perintahkanlah kaum wanita, hinakanlah mereka, tapi jangan menzalimi mereka. Hinakan di sini, anggap mereka itu kafir gitu loh. Itu hinakan. Menganggap orang itu kafir itu udah menghinakan sebenarnya. Ya, oke. Ini diambil dari sabda Nabi SAW. Hinakan. Maksudnya Nabi nggak mengatakan hinakan, tapi jangan zalimi. Hanya Nabi SAW melarang kita mendahului ucapan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Jangan mengawali ketemu Yahudi, Assalamualaikum. Ya.
Karena ada dari Nabi SAW larangan tersebut. Bila bertemu mereka di jalan, maka biarkan mereka yang minggir. Jangan kita minggir. Ada Nasrani tuh. Minggir Jangan ya tuh. Ya. Melainkan dia tetap aja jalan gitu. Tetap jalan. Ya. Berani aja, kenapa? Ada orang Nasrani, ya udah jalan aja. Walaupun Nasrani banyak gitu. Jalan. Kita kaum muslim izzah. Ya, izzah. Kita bisa melakukan itu. Yang nggak bisa kita melakukan itu ke ibu-ibu, itu yang susah. Ya. Kemudian karena perbuatan ini kalau kita minggir itu merupakan bentuk penghormatan kepada mereka. Namun juga bukan berarti kita boleh menzalimi mereka. Enggak boleh, jangan zalimi mereka. Antum jangan pahami bahwa kita tetap di tengah, biarkan mereka minggir. Iya, itu benar, tapi jangan bilang pas minggir terus kita ini sampai kecebur gitu. Enggak, kalau ini enggak benar, ini menzalimi namanya. Tapi maksudnya minggir adalah mereka lah yang menghormati kita. Kaum muslim, bukan kita yang kemudian menghormati mereka, kemudian kita yang minggir. Ya Pak, gitu. Mereka malah, oh ya, enggak bisa gitu. Pak, walaupun badan antum lebih kecil dari mereka, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Perintahkan kaum wanita ahlu zimmah mengikatkan sabuk mereka, menjuraikan rambut depan kepala mereka, dan mengangkat kain dari betis, sehingga pakaian wanita-wanita ini bisa dibedakan dari pakaian wanita muslimah. Karena pakaian wanita muslimah menjulur sampai ketutup semuanya. Sementara pakaian Nasrani itu di atas betis. Taib. Apa kata Syekh Utsaimin tentang ini? Mengenai apa yang disebutkan Umar bahwa kaum wanita Nasrani ahlu zimmah angkat pakaian kain kalian dari betis. Kita merasa bahwa hal itu akan mengundang fitnah bila diterapkan di zaman sekarang. Karena kelihatan betisnya gitu. Kalau sekarang jadi fitnah. Tapi di zaman Umar, di zaman Umar itu cocok, sesuai, relevan. Jadi waktunya tidak sesuai dengan perbedaan seperti yang ditetapkan Umar. Padahal itu pernah benar-benar terjadi di zaman Umar. Orang-orang perempuan Nasraniyah itu mereka pakai jubahnya, dressnya itu di atas betis. Dan kelihatan kaki betisnya gitu. Di zaman itu. Zaman itu fitnah enggak seperti sekarang. Syahwat enggak seperti sekarang. Ketahuan, oh Nasrani ini kayak gini pakaian. Sementara muslimah ketutup semuanya. Nah sekarang gimana nih Pak? Sekarang gimana? Wanita muslimah gimana sekarang? Di atas paha. Subhanallah. Kuntilanak aja sampai geleng-geleng lihat ini. Kalah dia udah. Kuntilanak pakai daster aja tutup aurat jemaah sampai enggak mau dilihat auratnya. Walaupun enggak pakai jilbab sih. Tapi lihat yang muslimah sekarang bukan di atas betis, lebih angkat lagi. La haula wala quwwata billah. Sebagian muslimah maksud saya. Umum muslimah insyaallah masih baik insyaallah. Tapi begitu, sampai sebegitunya tuh. Dan mereka nurut itu orang Nasrani ketika itu. Iya, siap-siap kami akan angkat supaya terbedakan, kita enggak sama. Karena banyak dari Nasrani juga ketika itu mereka juga pakai jilbab. Gitu loh. Ya walaupun jilbab beda gitu. Rambut mereka dikedepankan supaya beda dengan wanita muslimah yang pakai cadar. Ya subhanallah, begitu. Ya, begitu subhanallah. Luar biasa di zaman-zaman itu. Masyaallah. Ya, kalau kita lihat sekarang juga kalau lihat biarawati, kalau Anda lihat ya, karena udah biasa ngeliat hari Ahad besok tuh mungkin Anda bakal ngeliat mereka juga gitu. Enggak bermaksud ngeliat sebenarnya, tapi emang kelihatan aja gitu di jalanan banyak gitu kan, di kampung sawah karena Anda lewat kampung sawah. Pakai jilbab versi mereka, ya, pakai jilbab versi mereka gitu loh, pakai jilbab versi mereka. Kemudian pakaian biarawati gimana sih? Pakaian suster atau apa? Ya, mau pakai diikat itu kan. Dan biasanya sampai segini doang. Itu dari dulu kayak gitu, Pak. Dari dulu kayak gitu khas mereka tuh. Ya, walaupun mungkin ada style agak berbeda, tapi ada keumuman yang sama gitu. Seperti itu. Ya, itu yang sopan, ya gitu. Tapi kalau lihat pengikut-pengikutnya yang hadir attending di gereja misalnya. Kalau antum lihat banyak yang kelihatan punggungnya perempuan, kelihatan sampai dada, banyak kayak gitu. Pakai celana pendek, pakai batik yang penting rapih. Ini bukan ajaran Nasrani sebenarnya malah sesungguhnya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.